Welcome to Jaga Channel. Hari ini kita akan bertemu dengan partner gua. Senior gua, advokat Rohman Hidayat. Nah, hari ini saya mau ketemu di kantor dia, mau nanyain perkembangan kita, progres kerjaan kita udah sampai mana nih. Oke, yuk ikutin yuk perjalanan gua. Come on. Oke, guys, kita udah sampai nih di kantornya partner gua. Kan gua tuh lihat tuh di sana dia tuh kantornya tuh. Kelihatan kan? Sekarang gua mau telepon dulu nih rekan gua nih, senior partner Bang Roman. Ada nggak kira-kira ada di sana ya? Kita telepon, guys. Halo, sore Bang. Sore Bang. Lagi sibuk Bang? Ya juga dikit, biasalah. Oke, Bang, gue udah di bawah nih Bang, mau naik ke atas, santai kan? Ya udah, sok aja kita ngobrol-ngobrol, santai kok. Siap, tuh lagi santai guys. Oke, makasih ya Bang ya, gue naik ke atas ya. Yuk Bang. Sekarang kita naik ke atas guys, dia udah santai. Oke, ikutin gue terus ya sampai ke atas ya. Sip, mantap. Oke, sekarang kita naik ke atas. Ikutin ya sampai ke atas ya. Dua, tiga, empat. Oh ini guys, nih kantor Rohman Hidayat. Dia di lantai 6 guys. Kita ke sana sekarang. Ayo ikutin nih. Udah sampai guys, tapi kayaknya kosong nih ruangannya, apalagi siap-siap nih dia nih untuk nyambut gua nih, ya kan, partner yang ganteng ini, ya nggak sih? Oh iya, kalau pengen tahu gimana ceritanya kita di dalam sama Bang Rohman, subscribe dulu ya, like, comment, and share, oke? Kita coba masuk ke dalam, kita lihat dulu. Sore Bang. Wih, lagi ngapain nih Bang? Sehat Bang? Kayaknya lagi sibuk abis nih Abang nih. Ntar ya Bang, tutup itu dulu ya. Biasa. Lagi sibuk apa nih sekarang? Yang lain apa Bang? Ya sobat, gini aja sekarang kan menjelang hari raya, jadi udah agak sepi ini. Oh gitu? Ada kegiatan sekarang lagi nyantai-nyantai aja. Jadi gimana nih? Ya, mau ngobrol-ngobrol itu, gimana progres klien kita itu Bang? Mana tuh ya, klien kita kan kemarin ini namanya dulu nih.
Itu sembako sampah. Oh, Ferdian Paleka. Ferdian. Ferdian Paleka. Kita progres lah, mudah-mudahan segera kita bakal ada apa? Ada solusinya yang tidak menjadi pergunjingan lagi nih. Segini banyaknya orang kagak ada yang nyenangin gua. Iya ya. Terus gimana sih sebenarnya respon masyarakat sekarang kaitan kasus yang itu? Kalau gue lihat di YouTube sih sama di beberapa medsos memang udah mulai turun terkait dengan apanya si Palekanya ini yang dia ngebully sampah, ngebully ngasih sembako sampah dan sebagainya. Nah sekarang tinggal karena threadnya si video bullynya itu udah mulai muncul lagi kan. Jadi setelah dia kasih sembako sampah, terus dia dibully di dalam penjara, seimbang sekarang. Gitu. Banyak yang kasihan juga sama si Ferdian Paleka ini. Tapi kan sebenarnya kan masyarakat harusnya lebih pintar gitu. Masyarakat lebih tahu informasi di luar. Masyarakat melihat, mengkomparasi video pertama dengan video kedua. Harusnya masyarakat jauh lebih memahami mana unsur pidananya. Tapi kelihatannya masyarakat itu kacamatanya kuda hari ini. Iya benar. Jadi hari ini menurut pemahaman dia seolah-olah penilaian mereka itulah yang kemudian menjadi penilaian yang dianggap benar, padahal belum tentu. Nah, video pertama itu memang masuk ke dalam kategori delik aduan. Ya. Tetapi kalau video kedua Nih, itu dengerin sudah guys. delik murni itu. Dengerin Delik guys. murni, pelakunya adalah tahanan lain. Nah, Delik aduan, delik aduan sama delik umum. delik umum. Gitu. Ferdian Paleka ini masuknya kategorinya delik aduan. Delik aduan. Tetapi kalau video yang kedua yang kejadiannya Sabtu subuh yang kemudian ramai jadi perbincangan hari Sabtu itu adalah delik umum. Tuh guys, video bully Jadi hari ini itu delik umum. makanya saya heran juga kalau misalnya saya hanya melihat komen-komen di video saja ya, Iya. komen di YouTube. Rame ya bang ya, itu ya. Komentarnya kemudian memang berubah menjadi pro dan kontra. Tidak sedikit yang mendukung Ferdian, tapi tidak sedikit pula yang tetap mencaci. Bahkan pengacaranya juga kena di situ. Siapa tuh bang? Gua lah. Kita kali ya. Iya. Khususnya bang gue ini nih. Kita dibully-bully terus setiap hari. Tapi nggak jadi masalah karena memang konsep penegakan hukum itu kan tidak bisa menyenangkan semua pihak. Ya betul bang. Aspek pelaku dan aspek korban jelas berbeda. Nah, kalau kita membela Ferdian pada prinsipnya kita hanya ingin memastikan proses hukum berjalan dengan baik. Proses hukum berjalan sesuai dengan prosedur. Proses hukum tidak boleh melanggar hukum lagi. Tuh dengerin, jangan melanggar hukum lagi tuh. Jadi kalau proses hukum melanggar hukum lagi ya apa artinya penegakan hukum? Nah dengerin tuh tetapi guys. Jadi kejadian kasus Ferdian Paleka itu harus kita bagi dua. Pertama, setelah ekspos kepolisian hari Jumat siang itu murni pada saat itu tindak pidana yang dilakukan adalah delik aduan. Delik aduan ya yang benar. dilaporkan oleh teman-teman Transpuan. Tuh betul. Yang kemudian diekspos pada hari Jumat oleh pihak kepolisian ketika tersangka Ferdian dan tersangka Aidil ditangkap. Kemudian saya sorenya mendampingi BAP, itu adalah tindak pidana pertama. Kemudian hari Sabtu besoknya muncul video yang kedua, itu adalah tindak pidana yang berbeda. Meskipun ada hubungan dan ada sebab akibatnya, Ya. tetapi dua hal yang berbeda. Jelas pelakunya kan di sini adalah sesama tahanan. Ya. Tetapi sayangnya kenapa harus direkam? Tuh. Kemudian setelah direkam menjadi viral. Inilah yang kita sayangkan. Sebenarnya kalau hari pertama hari Jumat itu kita sudah menganggap proses hukum silakan saja berlanjut.
Pertama, dalam ekspos, Ferdian pun ditanya oleh wartawan, dia memohon maaf, mengakui segala kesalahannya, dan siap mengikuti proses hukum. Iya, benar. Pada saat itu, setelah ekspos kemudian BAP, artinya dia sudah mencapai tahapan berlanjut atau tahapan lanjutan dari proses penyidikan yang diawali dengan BAP. Ketika ekspos itu sudah jelaskan bahwa ini tersangka sudah ditemukan, sudah ditangkap. Ya kan, barang buktinya diperlihatkan, pasal yang disangkakan itu sudah diekspos oleh pihak kepolisian. Itu adalah tindak pidana pertama. Tuh dengerin guys. Ferdian CS. Tindak pidana pertama itu. Kemudian ada video yang kedua yang muncul dan ramai menjadi viral di Sabtu siang. Itu adalah tindak pidana yang lain. Iya. Ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih penegakan hukum terhadap dua video ini? Ya, benar. Ini pertanyaan banyak masyarakat nih, Bang, hari ini. Bagaimana sih penegakannya? Jelas berbeda. Tidak bisa ini disangkut pautkan. Klasifikasinya berbeda ya. Karena yang satu delik aduan, yang satunya lagi delik umum. Betul. Ya, delik umumnya bukan kepada video yang menyebarkan videonya. Bukan, tetapi pelaku di dalam tahanan. Bisa sampai begitu ya. Itu kan ya seperti dalam kasus pertama kan, video yang menyebarkan video pertama kan tidak diproses. Bukan yang menyebarkan videonya. Ya kan? Ya, yang kemudian diupload saja. Setelah diupload kan menyebar kemana-mana. Nah, pertanyaan kita, bagaimana sih konsekuensi hukum terhadap yang menyebarkan video-video tersebut atau merepost? Bahkan akhir-akhir ini banyak YouTuber juga yang merepost berita-berita yang pertama. Direpost oleh YouTuber, kemudian mereka yang lucunya YouTuber itu mereka berposisi jadi hakim sekaligus jadi jaksa juga. Ya kan, mereka yang menilai perbuatan, mereka juga yang memutuskan perbuatan. Judgment publik ya, Bang ya. Ya, itu satu. Kemudian mereka dengan leluasa mengekspos kembali atau dalam kategori, kalau tidak salah disebutnya di repost. Iya, betul. Ya kan? Memang ada ulasan si YouTuber itu juga, tapi konten videonya memang yang mendiskreditkan si pelaku utama ya. Tapi pertanyaannya, apakah hukum menyentuh tidak ke proses itu? Wah, ya kan? Hati-hati. Sampai hari ini nih, hukum belum bisa, si pihak Ferdian belum melakukan tindakan seperti itu. Tapi kalau misalnya nanti kita anggap perlu, karena ramainya ini adalah karena repost. Itu tuh sebar. Itu tuh ada yang tertarik tuh. Jadi si YouTuber ini dia kan merepost sembako sampah. Kemudian ada lanjutan lagi di video tersebut, ada yang video tapi bohong. Nah, itu tuh kan kita tahu ya, bahwa video tapi bohong itu kan dibuat itu bukan pada saat masa pelarian dia ke mana tuh. Intinya begini, kalau saya melihat ini bukan masalah konten. Tetapi ketika ini direpost lagi oleh YouTuber yang lain, jelas YouTuber yang lain mencari keuntungan dari video yang pertama. Yang tersebar itu yang sembako sampah. Kemudian mereka edit, kemudian mereka komentari, mereka berperan sebagai jaksanya, mereka berperan sebagai hakimnya. Nyaris tidak ada pembelaan dari proses-proses seperti itu. Mereka judging, mereka menilai, kemudian mereka memutus. Oke, berarti mereka mencoba mengaburkannya dengan kalimat ya silakan masyarakat menilainya sendiri. Padahal tanpa kalimat seperti itu pun dari cerita-cerita atau narasi yang dibuat oleh YouTuber sendiri sudah jelas mendiskreditkan Ferdian. Betul. Ya kan? Nah, yang saya lihat YouTuber yang merepost video pertama itu ternyata mereka juga mendapat keuntungan ketika itu diupload di akun YouTube-nya. Nah, oke Bang. Sekarang ini kan kita kan udah kerjaan ini semua nih. Tim kita juga termasuk Abang juga berusaha nih kan. Kita berusaha untuk bagaimana cara penyelesaian supaya Ferdian ini mendapatkan efek jera. Menurut Abang itu sudah mendapatkan efek jera belum selama di dalam? Jadi begini, kalau efek jera itu berbeda tingkatannya. Efek jera untuk pelaku tindak pidana pertama kali akan berbeda dengan efek jera bagi seorang residivis. Ya kan? Ya. Kalau berbicara efek jera.
Ketika seseorang melakukan tindak pidana, ditahan, keluar, melakukan tindak pidana lagi, itu efek jerahnya akan kecil. Efeknya ya. Efek jerahnya. Tetapi terhadap pelaku pertama, apalagi kalau misalnya ini adalah dasarnya keisengan, main-main, Iya. yang berlanjut kepada merugikan orang lain, ya jelas dampaknya akan besar terhadap pelaku ini. Berarti dalam arti luas, Ferdian hari ini itu sudah merasakan efek jerahnya di dalamnya. Ya, baik